Ya, baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu lagi. Jadi pada kesempatan ini Bapak mau menjelaskan tentang ini ya, materi tentang wawasan kebinekaan global. Ya, nanti di presentasi ini atau nanti setelah kalian mengikuti ini ada beberapa hal yang nanti akan kalian dapatkan. Ya, nah sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan KM-nya dipimpin doa. Siap, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih buat KM udah mimpin doa. Ya, jadi hari ini Bapak mau mempresentasikan atau mau memberikan materi ke kalian itu tentang wawasan kebinekaan global dengan tema damai mulai dari diri. Ya, damai mulai dari diri. Apa sih damai? Ya, kenapa harus berdamai sama diri sendiri? Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Belum. Kenapa harus berdamai gitu sama diri sendiri? Ada yang tahu? Nggak? Belum ya, mungkin sekarang belum tahu. Tapi nanti setelah mengikuti ini, mudah-mudahan kalian bisa tahu gitu ya. Apa sih manfaat dari berdamai sama diri sendiri gitu? Ya. Nah, di sini adalah capaian pembelajarannya. Jadi setelah kalian setelah kalian mendapatkan materi hari ini, kalian diharapkan yang pertama itu mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Ya, gimana sih konsepnya mencintai diri sendiri itu kayak gimana? Ya, konsepnya harus bagaimana? Dan yang kedua itu mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Maksudnya welas asih itu nantilah Bapak jelasin. Ya, nanti Bapak jelasin pokoknya. Kalau Bapak ngasih tahu sekarang terame, ya, terame nantinya. Nah, ini Bapak mau tanya dulu ke kalian sebelum masuk ke materi. Ya, itu ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu? Ya, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda. Ya, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Pernah nggak? Pernah nggak merasa malu kayak gitu? Malu pede gitunya, nggak pede nih. Padahal menurut orang lain kalian tuh udah baik gitu, ya, udah cakep, ya, udah baik, udah cantik, ya. Pokoknya diborong semua aja gitu ya, menurut orang lain, ya, menurut orang lain seperti itu, ya. Tapi kalian nggak pede, dia suka merasa aku nggak gitu, ya. Pernah kan merasa kayak gitu? Pernah ya? Pernah. Kemudian yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Nah, kenapa? Jadi gini, kalian udah bagusnya jadi diri sendiri aja, ya. Dimanapun kalian berada, ya, di lingkungan seperti apapun kalian nanti, ya, setelah lulus dari sini, mungkin ada yang masuk ke dunia kerja, ada yang lanjut kuliah, ya. Bapak titip pesan satu aja, ya. Jadi diri sendiri, ya. Capek kalau harus bohong ke orang lain, apalagi harus bohongin diri sendiri. Jadi udah, jadi diri sendiri aja. Kamu gitu ya gitu, nggak usah jadi yang orang lain mau. Jadi diri sendiri aja. Kamu nanti lebih nyaman, ya, lebih enak, ya, lebih bisa menikmati hidup dibandingkan kamu harus ngikutin apa kata orang lain. Ya, apa kata orang lain, capek nanti. Kalian pasti capek kalau ngikutin kemauan orang lain terus. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak? Pernah nggak merasa percaya diri nih? Misalkan contoh, kalian sering kan kalau di kelas itu sering
Contoh kecil ya, contoh kecilnya gini, sering ke depan presentasi di kelas. Suka pede nggak? Pede nggak? Nggak ya, kadang nggak. Mungkin kalau materinya kalian kuasai, ya, terus juga lingkungan sekitar kondisinya, situasinya kalian udah kuasai, mungkin pede lah gitu ke depannya. Tapi kalau kalian belum menguasai, ya, materinya belum menguasai, terus bagaimana cara mengkoordinir atau mengorganisasi gimana sih di dalam kelas itu biar teman-teman biar fokus nih ke saya gitu. Waktu saya lagi presentasi gimana sih caranya biar teman-teman yang lain. Ada 4 faktor yang mempengaruhi identitas diri. Ya, 4 faktor yang mempengaruhi identitas diri. Nggak apa-apa itu, biarin aja. Ya, musiknya biarin aja. Faktor yang mempengaruhi identitas diri yang pertama adalah jenis kelamin. Udah jelas. Ya, udah jelas antara cewek sama cowok beda ya. Cewek sama cowok beda kan? Ya, itu faktor yang mempengaruhi identitas diri. Ya, yang pertama adalah jenis kelamin. Cuman 2 ya, cewek atau cowok. Yang setengah nggak Bapak hitung. Ya, cuman 2. Ya, yang setengah nggak Bapak hitung. Cuman 2, cewek atau cowok. Ya, itu jenis kelamin. Yang pertama ya, faktor yang mempengaruhi identitas diri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah urutan kelahiran. Pak, gimana sih maksudnya urutan kelahiran itu? Jadi gini, tahu kan urutan kelahiran? Kalian mungkin ada yang anak ke-1, anak kedua, ketiga, keempat gitu. Nah, ini Bapak mau ada 2 orang lah. Ya, ada 2 orang. Coba ke depan, ya. Coba ke depan, 1 cowok, 1 cewek lah. Biar ada perbandingan. Ya. Ke depan, perkenalkan diri Anda di hadapan teman yang lain, deskripsikan pribadi Anda sedetail mungkin. Ya. Siapa yang berani itu yang beruntung. Beneran, Bapak nggak coba. Siapa yang berani? Putri. Sok, Put. Sok, berdiri di sini, depan. Sok, menghadap ke teman-teman. Ya, silakan Putri. Sok, Put. Deskripsikan Putri sedetail mungkin gitu ya. Yang kurang lebihnya contohnya tadi yang seperti Bapak sampaikan. Sok, coba Put. Perkenalkan, nama saya Putri Abdullah Maulan. Saya lahir di Bandung tanggal 25 Oktober 2005. Usianya baru 17 kemarin. Baru. Saya lahir di Dr. Feni. Dokter Feni. Dokter Feni, di mana itu? Dr. Feni di mana ya? Di jalan yang mau ke Ciputra. Oh, daerah Cikutra ya. Daerah Cikutra. Terus rumah saya di Cicahem dan di Handap. Di Handap. Mau lengkap Mau lengkap katanya. Biar mau main katanya. Nggak ada. Ya udah, sok duduk lagi. Terima kasih Put. Kasih applause buat Putri. Ya. Yang kedua, silakan cowoknya siapa? Sok. Silakan. Sok, Jafar. Silakan, Far. Deskripsikan pribadi Jafar itu seperti apa, Far? Kurang lebihnya sama kayak tadi, kayak Putri gitu. Sok, silakan, Far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti halnya saya di Cihaliwung tanggal 21 Oktober 2002. Untuk tempat sekarang saya tinggal di Gereja Permata 2, Blok I47. Untuk cita-cita saya menjadi abdi negara. Amin. Untuk yang ketiga, saya orangnya konsisten dalam pekerjaan. Sip, bagus. Silakan duduk kembali. Kasih applause buat Jafar. Ya, jadi itu teman kalian udah mendeskripsikan pribadinya mereka. Ya, terima kasih buat Putri, buat Jafar. Ya, udah mau ke depan, mau memberikan apa istilahnya ya? Punya Wheel of Fortune Shopee Pay. Ya, Wheel of Fortune Shopee Pay. Jadi nanti kalian berdua
Mau siapa dulu? Mau Putri dulu, mau Jafar dulu? Hah? Hah? Jafar dulu. Sama Bapak di enter ya. Bapak nggak ngapa-ngapain. Sama Bapak di enter, dia biar muter sendiri, Pak. Ya. Nah, dia nanti Bapak transfer. Ya, itu sedikit video, ya, sedikit video. Salah satunya itu kan tadi ya materi sebelumnya kan Bapak sampaikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi identitas diri kalian kan tadi udah jelas ya. Ada yang dibagi-bagi berdasarkan jenis kelamin kan ya. Ada yang apa namanya laki-laki, ada yang perempuan, ya. Terus dibagi lagi juga ada yang berdasarkan agamanya, ada yang berdasarkan jurusannya, ada yang farmasi, mungkin ada yang perawat, ya, dipisah. Ada lagi juga yang berdasarkan apa tadi suku ya, suku Jawa, di sini suku Sunda, ya, suku Batak gitu. Jadi dibeda-bedain, ya. Nggak apa-apa, kalian namanya juga manusia, ya, namanya juga hidup. Kita itu pasti beragam, ya, pasti beragam. Ada yang dari tadi ya Jafar, ada yang dari Cihaliwung, Putri dari mana gitu, Bapak dari mana. Jadi beda-beda ya. Ya, jadi beda-beda. Standar diri sendiri. Ya. Gunakan standar diri sendiri. Jadi setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mungkin Reno sama Olive bedanya. Ya, Reno sama Olive mungkin beda. Bedanya ya dari ini juga kelihatan ya. Dari ya contohnya di situ kan gambar sidik jari. Semua orang lah. Semua orang pasti sidik jarinya beda-beda. Gak ada yang sama. Beneran. Ini udah penelitian. Semuanya beda. Ya, semuanya beda, nggak ada yang sama sidik jari itu. Ya, sidik jari itu beda dan itu unik. Ya, emang unik. Ya, emang unik. Jadi nggak ada yang... Sip. Nah, ini ada lagi video, silakan kalian simak. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi ini yang sebenarnya. Akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi maupun sifat khusus. Menurut hasil studi kami dengan karakter
Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terburai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, dan mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang yang perhitungannya sudah tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya dapat bisa sangat ampuh buat para pencipta standar. Mereka yang gagal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, nanti membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, ternyata di bawah orang lain atau sombong karena ternyata lebih tinggi. Karena setiap orang tinggi dan tidak bisa dibandingin. Kalau lo mau bikin standar dan membandingkan, letak standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopi orang lain? Ya, tahu udah bisa nangkep dari video ini? Paham? Ya, makanya jadi yang tadi Bapak sebelumnya sampaikan, jadilah diri kalian sendiri. Ya, jangan malu, jangan minder. Ya, mau gimana pun, ya itu emang udah jalan hidupnya, cerita hidup kalian harus seperti itu. Ya, terimain, emang ini anugerah ya, anugerah dari Allah Maha Pencipta. Jadi kalian sudah diciptakan sedemikian rupa, terimain, ya, gitu. Tapi kan yang namanya nasib bisa dirubah kan, ya. Takdir, kalau takdir bisa dirubah nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, gitu. Ya takdir ada yang bisa dirubah, ada yang enggak, ada yang nasib mah pasti bisa. Ini, nah Bapak mau sedikit, ini salah satu video, mungkin ada yang udah lihat, ada yang belum, ya, ada yang udah lihat. Jadi ini adalah video, salah satu video yang udah, dia itu udah, udahlah kita berdamai aja pada diri sendiri, terimain apa yang nempel di tubuh kita, ya, terimain aja. Jadi nggak usah gimana-gimana, ya udah, orang lain mau ngomong apa, ya udah terimain, ya, itu namanya berdamai dengan diri. Ya. Kedengeran nggak? Biar kalian benar, gitu. Ya. Nah, ini contoh aplikasinya, contoh aplikasi, salah satu contoh aplikasi buat kalian gimana sih cara menghargai diri sendiri, ya. Bagaimana cara berdamai dengan diri kalian sendiri, ya. Yang pertama bisa kalian ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Jadi ucapin dalam hati aja atau bisa depan cermin, makasih ya diri, udah selama 17 tahun ini kita hidup bareng-bareng ya diri gitu. Kuat-kuatin aja diri sendiri. Ya kan gini, ya kalau kalian, ya. Nah ini juga salah satunya bisa bikin, ya tadi kalau kalian nggak pinter ngomong di depan, nggak pinter mendeskripsikan atau menceritakan diri kalian sendiri terhadap orang lain,
kalian bisa juga tulis. Ya, kalau kalian nggak pinter ngomong, seenggaknya kalian tulis. Itu curahan hati kalian, ya. Nih, kalau kalian nanti lulus, mau daftar, mau ngelamar pekerjaan, bikin CV, ya, CV atau biodata kalian yang sebaik mungkin. Sekarang udah banyak. Dan paling gitu aja dari Bapak. Ingat ya, love yourself, ya, cintai diri kalian sendiri, ya. Cintai dulu, pokoknya cintai dulu diri sendiri, baru kalian bisa cintain orang lain, ya. Jadi kalau orang lain nggak bisa nerima, ya seenggaknya kita udah bisa mencintai diri sendiri, nggak terlalu sakit hati lah. Misalkan kita suka nih sama. Gitu aja dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan kalian, ya. Tetap jaga kekompakannya. Bentar lagi mau lulus, udah beres. Ya udah, ya. Setelah dari sini mungkin kalian punya ya 3 tahun di sini mungkin bareng-bareng. Tapi udah lulus ya mungkin ada milih jalannya masing-masing kan? Ya, pasti kalian milih jalannya masing-masing. Ya. Mungkin di sekolah di sini udah deket banget gitunya. Pas lulus ya harus pisah gitu. Yang satu kuliah di mana, yang satu kerja di mana gitunya, yang nu hijieun ade kawin meureunnya gitu. Jadi nggak tahu beneran asli, nggak tahu. Kalian nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti sebulan atau 2 bulan, setahun 2 tahun kemudian kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya siapa tahu aja Jafar langsung jadi pengganti gitunya, pengganti si Ferdi Sambo gitunya, ya amin gitunya. Jabatannya di polisi gitunya, tong jadi Ferdi Sambo ya gitu. Jadi nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita harus punya tujuan, ya tujuannya kemana kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.